Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Andreas Aglio Petasik di dalam Doa Pagi Online. Saya mohon maaf sebelumnya karena minggu lalu saya tidak dapat menyapa Bapak Ibu karena memang saya harus beristirahat sejenak. Tapi puji Tuhan, hari ini di dalam Doa Pagi Online kita bertemu lagi, walaupun secara online. Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Efesus 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 23 Juli, Indonesia merayakan Hari Anak Nasional. Menurut Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Indonesia, peringatan Hari Anak Nasional dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi, Hari Anak Nasional itu juga sebenarnya mengingatkan kita semua bahwa seharusnya anak-anak mendapatkan hak-hak mereka. Nah, kalau kita lihat bersama Bapak Ibu, apakah anak-anak Indonesia, anak-anak kita sudah mendapatkan hak-hak mereka? Mungkin banyak yang belum Bapak Ibu. Seringkali kita sebagai orang tua hanya fokus menagih anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang patuh dan dapat memenuhi tugas serta tanggung jawab mereka dengan baik. Hingga akhirnya kita terlupa bahwa tanggung jawab dan hak harus berjalan secara seimbang, harus berjalan secara seiringan. Tidak jarang di dalam tuntutan kita kepada anak untuk menjadi taat, ada sebutan yang mengancam. Kalau kamu nggak taat, kalau kamu nggak nurut, kalau kamu nggak baik, kamu akan menjadi anak durhaka. Namun yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, apakah sebutan durhaka hanya bisa ditujukan kepada anak-anak? Apakah orang tua juga bisa sebenarnya mendapatkan sebutan durhaka? Kalau ada anak durhaka, apakah ada sebutan orang tua durhaka? Ternyata, kalau kita mau mengecek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sesungguhnya dari durhaka itu adalah ingkar terhadap janji. Maka bukankah yang memiliki kemungkinan untuk dapat ingkar janji adalah semua manusia, tak terbatas usia dan statusnya? Seorang anak bisa ingkar terhadap janjinya untuk menjadi anak yang taat kepada orang tua dengan menjadi anak yang bandel, anak yang tidak mau nurut perintah orang tuanya dan sebagainya. Sedangkan orang tua bisa ingkar terhadap janjinya bagi Tuhan, pasangan, dan juga diri sendiri untuk menjadi orang tua yang penuh kasih bagi sang anak. Jika kita melihat firman Tuhan pada hari ini, perintah yang dituliskan bukan hanya tertuju bagi anak, namun juga bagi orang tua. Orang tua diminta untuk jangan membangkitkan amarah dan mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu perintah Tuhan, dan jangan sampai kita ingkar jika kita tidak mau disebut sebagai orang tua durhaka. Sering saya mendengar orang tua terlalu berlebihan dan tidak adil dalam memperlakukan anaknya. Ketika anak mendapatkan nilai bagus, mendapatkan prestasi di sekolahnya, mendapatkan hal baik dalam kehidupannya, orang tua pasti mengatakan, "Nah, ini baru anak mama. Nah, ini baru anak papa. Ini baru anak hebat," dan sebagainya.
Sedangkan ketika mendapat nilai jelek, prestasi menurun, menjadi anak nakal dan kasar, orang tua biasa mengatakan, "Kamu tuh nakal sekali. Siapa yang ajarin? Dasar anak bebal, tidak bisa diatur, anak kurang ajar," dan lain sebagainya. Padahal, tahukah Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah buku bahwa kecerdasan seorang anak diperoleh dominan justru dari ibunya. Sedangkan dalam usia balita, anak kita akan mencontoh sifat ayahnya. Jadi, jika anak kita tidak sesuai dengan keinginan kita bisa introspeksi diri Bapak Ibu. Kalau di rumah kita lebih banyak kata-kata kasar, tidak ada waktu bersama, tidak ada kasih, bahkan yang ada hanya piring terbang, gelas terbang, dan sebagainya. Ya bisa jadi kita harus siap-siap jika anak-anak kita tidak menjadi anak yang baik. Tetapi sebaliknya, jika di rumah isinya kata-kata positif, penuh kasih sayang, saling mendukung, dan takut akan Tuhan, bisa jadi anak kita pun akan menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, ingatlah kita memiliki tugas. Dan mari kita lakukan tugas kita sebaik mungkin ketika kita menjadi anggota di dalam keluarga kita. Mari jadilah anak-anak yang taat, jadilah anak-anak yang baik, hormat kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Dan untuk kita orang tua, jadilah ayah dan ibu yang selalu memiliki kasih dalam hubungan serta mendidik anak-anak dan keluarga kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika semua itu sudah berjalan dengan baik, keluarga kita dapat menjadi berkat dan sumber kasih bagi lingkungan sekitar kita. Dan nama Tuhanlah yang selalu dipuji melalui tindakan keseharian kita sekeluarga. Selamat Hari Anak Nasional. Tuhan Yesus memberkati.